Halo, selamat malam. Malam, Mbak. Yunita Manalu, silakan open cam-nya, Mbak. Bentar ya. Ya, kenapa? Iya. Thank you. Anda dari Kristen? Iya, saya terlahir dari Kristen Protestan. Anda berniat naik mau bertanya atau boleh ditanya nih? Saya mau bertanya. Itu kan tadi pendapat Itu kan tadi pendapat Anda bahwa Tuhan itu kalah dengan prajurit Romawi, di mana tertulis bahwa Tuhan itu kalah dengan prajurit Romawi. Sedangkan yang saya tahu dan saya pelajari bahwa Tuhan itu tidak pernah sama sekali kalah dengan prajurit Romawi. Baik. Ketika Yesus ditusuk lambungnya oleh tentara Romawi, Mbak, mana orangnya? Oke. Ketika Yesusnya ditusuk lambungnya oleh tentara Romawi, itu kan ada tercatat di kitab Anda. Emang orang Romawi itu pengikut Tuhan? Kan tidak. Karena pada dasarnya Tuhan sudah menciptakan manusia, bahwa manusia mengetahui hal yang baik dan yang tidak baik. Kan mereka lebih memilih hal yang tidak baik. Lalu apa hubungannya dengan Yesus tadi gitu? Hubungannya bahwa saya tidak terima bahwa ini yang Anda sematkan di atas Tuhan. Baik, kalau begitu saya mau tanya sama Anda, apakah Yesus itu Tuhan? Ya, karena Yesus itu adalah Tritunggal. Lalu apakah Yesus itu mati di tangan tentara Romawi? Menurut saya itu bukan mati di tangan tentara Romawi, tapi karena memang Yesus itu mati untuk melakukan penebusan dan penyelamatan buat anak-anaknya. Ya, tapi kan dibunuh tentara Romawi kan? Itu bukan termasuk dibunuh ya. Kayak gimana? Bukan dibunuh, terus diapain? Itu termasuk gimana ya? Penebusan dan penyelamatan itu Anda belum tahu. Apanya? Penebusan penyelamatan. Saya itu minta yang pasti-pasti aja. Saya kagak perlu penebus, tapi saya perlu penghapus. Ya, lebih baik saya mengikuti penghapus dosa daripada penebus dosa. Ya, gitu. Berarti gini ya. Anda hanya mengambil dari pemikiran Anda sendiri. Anda tidak dapat menerima pendapat orang lain dan kepercayaan orang lain. Bukan, saya tadi kan bertanya kepada Anda, apakah Yesus itu Tuhan? Tuhan, kata Anda. Tuhan yang maha kuasa kok kalah di tangan tentara Romawi gitu. Aduh, di mana maha kuasanya dia? Yang dia menjelma sebagai manusia untuk menyelamatkan, sehingga ia menyalibkan dirinya sendiri. Mbak. Menjelma itu bukan ajaran Yesus, Mbak. Bahwa penebusan itu tidak boleh dari ke manusia, harus dari manusia ke manusia. Nggak ada para nabi atau nubuatannya menebus dosa pakai darah manusia, nggak ada. Itu manusia memiliki roh. Ya, siapa yang mengatakan penebusan memakai darah manusia? Sejak kapan itu ada? Tidak ada memiliki darah manusia, tidak memiliki darah manusia. Kalau kita pakai logika, dia menjelma sebagai manusia bukan berarti dia manusia dalam seutuhnya. Kan Tuhan itu Maha Kuasa, Tritunggal. Ada judul, bentar. Sebentar. Logika gimana, Mbak? Logika kayak gimana? Anda mengajak saya untuk berlogika. Mari kita berlogika. Gimana Tuhan Anda mau menyelamatkan Anda, ya? Yesus itu, sedangkan dia tidak bisa selamatkan dirinya sendiri. Ya. Itu yang saya maksud. Mari main logika. Ya, main logika. Di mana logikanya?
dia menyelamatkan Anda, sedang dia sendiri aja dia tidak bisa selamat gitu. Kayak gimana? Kalau mengimani, mari Anda, makanya itu ada hari kebangkitan pada hari ketiga. Bahwa Tuhan yang Maha Kuasa membuktikan bahwa Dia itu adalah selamat dan penebus. Kenapa? Karena sudah memiliki hidup baru. Jika saya memiliki hidup baru, saya tidak percaya kalau saya adalah Kristen. Gini, kalau ukurannya lalu bangkit, banyak kayak Yesus itu mati lalu bangkit. Tidak ada Yesus yang kekal. Hanya Yesus yang Tidak ada. Kalau ada kayak gimana? Nih kitab Anda nih ya, saya bacakan ya. Nah, ini kitab Anda. Kalau saya bacakan ada gimana? Bangkit selain Yesus. itu siapa yang bangkitkan? Yesus. Bukan membangkit, nggak ada di situ dibangkitkan Yesus, nggak ada. Bukan itu dari Yesus itu kan kalau Yesus mati itu menghabiskan penebusan, tapi kalau orang yang mati terus bangkit lagi, ya itu termasuk mati dunia. Beda dengan sama Tuhan Yesus. Mati dunia apanya? Ntar ya, nih. Markus ini, Matius 27. Saya tidak terimanya kalau Anda membilang seperti ini. Nah, nih, Mbak. Ya. Ini apa nih? Ya. Nih. Kita ambil. Kuburan terbuka ya, dan banyak orang kudus yang telah meninggal dibangkitkan. Tuh ya. Dibangkitkan, bukan bangkit. Dibangkitkan. Oh ya, ini kalau ini beda lagi, Mbak ya. Nih, kalau saya lihat di sini. Bukan dibangkitkan tapi bangkit ya. Berubah ya. Terjemahan ininya teman-teman, terjemahan paling barunya sekarang ada kosakatanya dibangkitkan. Kalau padahal aslinya kagak ada tuh. Kudus yang telah Mbak, itu nggak ada kaitannya dengan Yesus. Nggak ada. Banyak orang kudus yang bangkit, yang mati bangkit gitu. ini ya, kalau masalah manusia yang meninggal beda dengan Yesus. Kalau manusia mati dunia, ya bangkit itu hidup kembali. Tapi kalau Yesus itu adalah hidup yang kekal. Terangkat naik surga. Bedanya yang mati. Mana jaminan Yesus untuk Kristen? Mana? Coba. Kalau manusia biasa itu mati terbangkit tanpa penebusan sama sekali. Iya, kalaunya seperti itu, kata Anda, kalau dia memiliki tugas mati di tiang salib menebus dosa, mana dia berkata, aku menebus dosa untuk Kristen? Mana? Silakan. Bukan, saya tidak datang untuk menyelamatkan. Aku datang untuk menyelamatkan orang yang percaya kepadaku. Orang yang percaya. Anda tidak percaya. Percaya dia sebagai apa? Juru selamat yang hidup. Juru selamat yang hidup. Sebagai juru selamat. Baik, juru selamat berarti bukan Tuhan gitu ya? Apa? Juru selamat itu adalah Tuhan. Udah, itu tidak bisa diganggu gugat. Dibilang dia juru selamat. Kalau juru selamat ngapain lagi jadi Tuhan katanya? Tuh, Apanya? Juru selamat adalah Tuhan. Oh, juru selamat itu bukan Tuhan. Makanya kalaunya udah menggunakan kosakata juru parkir, juru selamat, berarti itu hamba Tuhan udah. Ya. Menjatuhkan Tuhan kami tidak terima. Enggak, Mbak.
Di sini saya tegaskan kepada Anda, kita memakai data gitu ya. Gak ada kita bicaranya itu sembarangan gitu. Tentang masalah kebangkitan tadi, ya orang juga bangkit banyak tuh ya. Lalu Anda membantahnya, ya nggak tahu juga bantahan Anda kayak gimana kan. Orang-orang yang lain juga ikut bangkit gitu, bukan cuma Yesus. Kalau cuma itu ukuran jadi Tuhan, banyak kali Tuhannya nanti kan gitu. Beda loh. Nah, Beda. terus kata-kata Yesus apa? Orang yang percaya ya dia akan Bapak pasti nanti bangkit di suatu tempat. gini, kata Yesus ya, dia menyediakan rumah di rumah Bapaknya, kan kayak gitu ya, di dalam kerajaan sorga untuk orang-orang yang percaya kepada dia, betul? Betul. Nah, orang percaya sebagai apa? Percaya mengimani bahwa hanya Tuhanlah satu-satunya juru selamat. Udah beda dengan ajaran Yesus. Kenapa beda? Di mana bedanya, Pak? Udah beda dengan ajaran Yesus. Yesus mengatakan ya Mbak ya kalau kamu mau selamat, Yohanes 17 nomor 3 ya, inilah hidup yang kekal itu, mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Jadi kalau Anda mau masuk surga, akui Yesus itu bukan Tuhan tapi utusan Tuhan ya. Itu kata Yesus. Bukan. Tuhan Yesus yang kayak gitu. Kita harus mengakui kalau Tuhan itu adalah Yesus. Tuhan Yesus itu Tritunggal. Allah itu Nggak bisa Tritunggal. dipaksa saya, nggak bisa Mbak ya. Saya mengikuti apa yang dikatakan Yesus. Tidak bisa memaksa saya. Mbak, begini, saya hanya mengatakan apa yang dikatakan oleh Yesus ya, yang disampaikan oleh Yesus yang tertulis di kitab di kitab Anda gitu. Saya hanya membacakan dan saya mengikuti apa yang pernah diucapkan oleh Yesus. Contoh, dia mengatakan, aku adalah utusan. Saya akui dia utusan, bukan Tuhan. Dia kagak pernah ngomong dia adalah Tuhan. Nggak pernah. Akulah Tuhan Allahmu. Barang siapa? Di mana akulah Tuhan Allahmu, di mana nih? Di mana? Coba carikan ayatnya. Akulah Tuhan Allahmu itu di mana? Kamera belakang. Bentar. Mana ada Yesus ngaku kayak gitu? Yesus berkata, akulah Tuhan Allahmu. Keluaran 20 ayat 2. Kok keluaran? Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar. Mbak. Kenapa malah ke kitab Yahudi? Yang kita tanyakan itu seperti yang Anda tanyakan tadi, ya seperti yang Anda nyatakan tadi, akulah Tuhan Allahmu kata Yesus itu mana? Yesaya 43 ayat 11. Yesaya 43 ayat 11. Mbak, Akulah Tuhan dan kata tidak ada Yesus, juru selain daripada aku. Yesaya iya. 43 ayat 11. Oke, iya Mbak ya. Tadi kan ya. Bapak bilang, diam Pak. Tadi kan Bapak bilang, di mana tertulis bahwa Yesus itu mengakui dia Tuhan. Saya sudah menunjukkan. Mana? Kamu membawa perjanjian lama, kitabnya Yahudi. Yang saya tanyakan, di mana Yesus mengatakan ya di perjanjian baru ya, ketika Yesus itu di dunia, aku adalah Allah. Itu mana itu? Akulah Tuhan Allahmu. Mana itu? Dari Yesus ngapain Anda ke kitab Yahudi? Mau perjanjian lama, perjanjian baru itu tetap pengilhaman dari Tuhan ya Pak. Itu tidak ada pengilhaman dari Tuhan. Baik, gini Mbak ya, perjanjian, kalau masalah perjanjian lama itu pakai bahasa Ibrani, aslinya kitab orang Yahudi, kan kayak gitu. Yang saya tanyakan kepada Anda tadi sesuai yang Anda katakan dan Anda nyatakan bahwa Yesus berkata, akulah Tuhan Allahmu. Itu mana? Yesaya yang mana? Jadi bahasa Ibraninya apa salahnya? Di zaman Yesaya belum ada Yesus. Bapak tahu
tahu dari Makanya mana? yang saya cari itu ya Mana? ucapan Yesus yang Anda katakan. Yesus mengatakan dirinya akulah Tuhan Allahmu, yang seperti Anda katakan tadi. Itu mana? Ah, mana? Akulah Tuhan Allahmu, kata Yesus. Kata Yesus, bukan kata kita Pada perjanjian masa lama, Ibrani. bukan. Pada masa Ibrani Tuhan belum ada. Bapak tahu dari mana? Apanya? Bapak bilang pada zaman bahasa Ibrani dan Yehuda bahwa Tuhan Yesus itu belum ada. Belum ada dia. Yesus muncul Kenapa abad Bapak pertama. mengatakan seperti itu? Yesus muncul di abad pertama, Mbak ya. Di perjanjian lama itu nggak ada satupun menuliskan kosakata Yesus gitu. Perjanjian lama ada Yesaya 43 Gitu. Gitu. Makanya saya tuntut Anda ya atas ucapan Anda. Mana? Penonton Ya. jangan bilang macet ya, kan mau mencari bukti. Iya, makanya saya tunggu buktinya. Katanya ada. Ya, Yesus mengatakan bahwa aku adalah Tuhan Allahmu. Itu mana itu ya? Baru sama Mbak ini saya berdiskusi dengan Kristen. Yesus ada mengatakan kayak gitu. Ya kan saya sudah kasih bukti. Mana? Nggak ada satupun. Dalam Yohanes 20 ayat 20. Anda bawa Yesaya, bawa Keluaran, itu kitab Yahudi, belum ada Yesus. Yang saya cari itu sesuai perkataan Anda tadi. Ketika Yesus, Mbak ya, menjamin hidup Dia diakui Kristen. oleh murid-muridnya bahwa ya Tuhan ya Allahku. Aduh. Dari Yohanes 20 ayat 28. Mbak, di mana Yesus berkata aku Tuhan Allahmu, itu di mana? Coba. Ya, Seperti yang Anda ini tadi, ya, seperti yang Anda katakan tadi, mana? Coba, silakan tunjukkan sama saya dari ucapan Yesus. Aku adalah Tuhan Allahmu, mana? Ya di perjanjian baru dia sudah diakui, bukan mengakui dirinya sendiri. Ya, sudah diakui. Kan dia sudah diakui. Ngarang, nggak ada Yesus berkata gitu. Bukan mengakui. Nggak ada, nggak pernah Yesus itu mengatakan, Mbak ya. Bukan mengakui. Yesus itu nggak pernah mengatakan kepada dirinya sendiri, aku adalah Tuhan Allahmu. Nggak ada. Ya Tuhan ya Allah. Nggak ada Yesus kayak gitu ngomong Bapak dikasih dia. bukti ngeyel. Bapak dikasih bukti ngeyel. Bukan ngeyel. Yang saya cari itu dari mulutnya Yesus, bukan dari kitab orang lain, kitab Yahudi, bukan. Ya, kitab Yohanes. Yahudi itu sebelum Masehi, Yohanes ya. loh. Sebelum Yohanes itu Masehi. perjanjian baru. Habis itu ke perjanjian baru di mana Yesus berkata, "Aku adalah Tuhan Allahmu." Kata Mbak kan kayak gitu. Yohanes 20:28, Yesus tidak selalu menggunakan kata Tuhan secara langsung untuk menunjuk dirinya, tetapi bahwa dia sudah diakui bahwa Tuhan dan Allah dan Juru Selamat yang kekal. Yohanes berapa? Yohanes 20 ayat 28. Baca ya teman-teman ya. Ada nggak Yesus mengaku aku adalah Tuhan Allahmu? Ya, Mbak, nih baca teman-teman ya. Nih teman-teman. Ada nggak? Ini udah baru kan? Nomor 28 ya? 20 ayat 28. Ih, kan penonton. Thomas menjawab dia, ya Bukan marah, Tuhanku. tapi diakui. Ya Tuhanku. Ya, Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagia mereka tidak melihat namun percaya. Mbak, mana dia mengatakan dirinya Allah, mana? Itu iman. Kan dia sudah diakui, bukan? Iya, mana yang seperti yang dikatakan Mbak tadi, nggak ada kosakatanya. Aku adalah Tuhan Allahmu, nggak ada. Ngerti nggak sih bahasa diakui Mbak, atau mengakui? Anda yang ngomong sendiri kalau masalah Matius 28 itu
ketika Yesus dengan Thomas kan kayak gitu dengan Thomas. Nah, yang saya tuntut ke Anda itu ucapan Anda tadi bahwa Yesus mengaku aku adalah Tuhan Allahmu. Mana? Nah, itu dikatakan Tuhan di perjanjian lama, tapi setelah ada perjanjian baru, Tuhan tidak pernah sama sekali mengakui dirinya Allah. Perjanjian Tapi lama dia- kitab Yahudi ya. Dengar dong. Kitab Yahudi Dengar enggak dong, Bapak bicara, paham saya dengar. kalau Bapak bicara, Kristen saya dengar. bahas perjanjian lama enggak paham Kristen karena apa? Dikuliti Yahudi, enggak ngerti Kristen dengan Yahudi. Kan Bapak bilang, di mana Tuhan itu menyebutkan bahwa dia itu Allah. Anda Saya yang sudah- bilang Yesus ada Iya. berkata, kata Anda Iya. Tuhan Allah Iya. gitu. Aku Jadi dalam jawab Yesaya, Yesus di situ atau Yesus dikatakan berkata, Tuhan Allahmu. aku adalah Tapi Tuhan setelah Allahmu. sudah berujungnya waktu, ada itu perjanjian baru bahwa Yesus itu diakui, bukan mengakui lagi. Itu di situ adalah penyelamatan, sehingga siapa mengakui dia, Kemana-mana dia selamat. sudah ya. Kan nggak bisa ditunjukkan kan, jangan ngibul gitu ya. Makanya kalau tidak ada omongan Yesus ya jangan Anda lebih-lebihkan gitu ya. 12 murid Tuhan Yesus sudah mengakui dia bahwa dia adalah Tuhan dan Allah. Jadi kayak gitu. Kalaunya dia tidak ada mengucapkan, jangan Anda tambah-tambahi gitu. Bukan menambahi. Pak, ini pengilhaman. Pengilhaman. Gitu ya, nggak ada Yesus, nggak ada Yesus mengatakan dirinya aku adalah Tuhan Allahmu, nggak ada. Makanya Bapak tahu dulu dong itu pengilhaman. Hmm, Kan berasumsi dari pikiran sendiri. aduh. Gini Mbak, coba kita pakai logika. Saya mau tanya kepada Anda, manusia itu ciptaan atau bukan? Ciptaan Tuhan yang ke Oke, Yesus manusia atau bukan? Bapak manusia. Yesus manusia atau bukan? Yesus itu adalah bisa menjadi dua, manusia dan Tuhan. Yesus manusia dan Tuhan gitu. Karena gini Pak, Yesus itu berjelma sebagai manusia untuk menebus, dan dia sebagai Tuhan setelah dia naik terangkat ke sorga. Baik, kalau Yesus itu manusia, ya manusia tadi adalah ciptaan, berarti betul Yesus itu ciptaan? Yesus itu bukan ciptaan, tapi menciptakan. Bukan. Berarti salah tadi ya pertanyaan di awal jawabannya gitu ya. Seharusnya Anda tadi ya di awal tadi ketika saya tanya manusia itu apakah ciptaan, bilang aja bukan ya. Ya, ciptaan, dia ciptaan. Iya manusia ciptaan betul. Betul. Oke, sekarang Yesus itu manusia betul? Kenapa Pak? Yesus itu manusia betul? Yesus itu bisa menjadi dua, tapi Yesus itu tidak manusia seutuhnya. Yesus Waduh, berbeda dengan separuh. manusia. Memangnya kayak belang kayak gimana Maria melahirkan? Maunya Anda gitu. Separuh Tuhan separuh manusia atau kayak gimana gitu? Kan itu Maria janinnya cuma untuk Tuhan aja. Iya, makanya yang dilahirkan Maria apa sih bentuknya? Ya iya manusia. Manusia. Kan kayak gitu. Baik. Pertama, manusia itu ciptaan. Kedua, Yesus itu adalah manusia. Nah, yang ketiga, Mbak ya, berarti Yesus yang manusia ini adalah ciptaan, betul? Yesus ini bukan ciptaan, tapi Bukan salah rupanya ya, teman-teman. Salah ya? Berarti omongan Anda di awal salah gitu. bukan salah, tapi ada penjelmaan. Iya, kata Anda manusia itu ciptaan, betul? Ya, Yesus manusia, betul? ya Nah, manusia. Yesus yang manusia ini adalah ciptaan, betul? Ya, Yesus Beda. yang manusia ini adalah ciptaan, betul? beda. Kan penjelmaan Pak, penjelmaan. Iya,
Tahu terserah Anda mau dia menjelma jadi apapun terserah. Jadi kalau Yesus bentuknya manusia namanya Yesus, Yesus yang manusia ini berarti dia itu Ya emang bentuknya menjelma sebagai manusia, menjelma aja Pak, menjelma. Tapi kalau dia tetap Tuhan, kalau dia tetap Tuhan, gini Mbak. Saya udah kasih tahu Anda ya di awal pertanyaannya, apakah manusia itu ciptaan? ya ciptaan. Yang kedua, ya, apakah Yesus itu manusia? Manusia. Kan gitu. Nah, yang ketiga, berarti Yesus yang manusia ini adalah ciptaan, betul? Bukan. Yesus Berarti itu dua ini salah. Yesus itu pencipta. Dua di awal salah. Tidak bisa dibilang. Kan dua di awal salah gitu. Pertanyaan ketiga bukan katanya. Padahal dia sendiri yang menjawab ya, manusia ciptaan. Yesus Jadi Bapak manusia, nggak dia ciptaan. sendiri Iya, gitu Pak. loh ya. Bapak berasumsi salah. Kalau Bapak berasumsi salah, manusia. Aduh, kalau tes CPNS gagal ini. Iya, betul teman-teman. Kalau tes CPNS gagal ini. Sekali lagi ya, manusia adalah ciptaan, betul? Kalau dari saya betul, kalau dari Bapak? Iya, ciptaan. Ya udah. Tahu saya. Terus Yesus itu manusia, betul? Enggak. Yesus itu hanya menjelma, bukan termasuk manusia. Menjelma sebagai. Bukan termasuk manusia. Jadi Maria melahirkan apa coba? Mbak, Maria itu melahirkan apa coba? Gambaran seperti kita loh Pak, penjelmaan itu loh Pak. Ya dia emang terlahir sebagai manusia. Syukron jazakallah angsanya. Ayo, kayak gimana Mbak? Kayak nggak terima ya arti dari penjelmaan ini. Bukan masalah menjelma atau tidaknya, kan gitu. Sakit pala saya teman-teman ya. Masa dengan jawaban dia sendiri dia bantah sendiri pula. Bukan membatasi ya Pak. Kalau Bapak pertanyaan Bapak Satu, manusia itu ciptaan nggak? Apakah Saya manusia mengakui bahwa ciptaan? manusia itu penciptaan. Kan gini, apakah manusia itu ciptaan? Ciptaan, kata Anda. Habis itu ya, apakah Yesus itu manusia? Manusia, kata Anda. Oke. Menjelma Yang ketiga. sebagai manusia Pak. Ya, yang menjelma ketiga. sebagai manusia. Yang ketiga, berarti ya manusianya Yesus ini ciptaan, betul? Karena manusia itu ciptaan. Allah itu pencipta bukan? Betul nggak? Hah? Dia nggak ngerti itu. Gini ya Pak, udah saya mau pamit. Saya Iya, pamit lah ya. Sakit kepala juga saya dengan Anda gitu ya. Enggak ini apa bukti, Bapak cuma ngomong. Jadi Bapak cuma jangan ngomong berpikir enggak pikiran ini Bapak enggak sendiri. ada Itu hanya omong membuktikan kosong, enggak ada yang datanya gitu ya teman-teman. Bapak jangan. Makanya Udah, Pak. cuma omong Jangan kosong Bapak, masalahnya. Bapak nggak Iya, cocok. Nggak cocok. enggak cocok memang. Betul. Hanya omong kosong masalahnya. Dari tadi saya tampilin data ya bantahannya kagak ada, omong kosong gitu. Heran saya. Jadi kalaunya tadi kagak turun, teman-teman saya yang turunin juga. Serius, saya yang akan turunin. Karena apa? Cuma omongan belaka ya. Aduh.